Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian klik dan nonton video ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini, dan selamat datang di channel cerita film ngawur ini, yang akan membahas alur cerita film dengan cara yang memang agak ngawur, karena kalau nggak ngawur pasti copyright. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar saya juga makin semangat untuk bikin konten cerita-cerita film lainnya dan lebih ngawur lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sebuah film yang berjudul Bounty Killer. Sebuah film aksi yang cukup brutal sekali. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sama-sama simak alur ceritanya seperti apa. Jangan lupa siapin kopi, teh, atau apapun sesuai selera kalian masing-masing. Jangan lupa pasang speaker tua di kuping kalian masing-masing, dan kita masuk intro. Bounty Killer adalah sebuah film yang disutradarai oleh Henry Sain. Film ini menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran yang memutuskan untuk memburu dan membunuh para penjahat kerah putih yang bertanggung jawab atas perang global yang sudah terjadi, sehingga membuat tatanan dunia menjadi kacau balau. Dan di awal cerita kita diperlihatkan dua orang bounty killer sedang memburu targetnya. Seorang bounty killer wanita yang bernama Mary Death. Ini dia penampakannya. Dan di sini kita juga diperlihatkan seorang bounty killer laki-laki yang bernama Drifter. Ini orangnya. Di sini kita bisa melihat mereka berdua sedang memburu targetnya yang berusaha kabur dari kejaran mereka. Namun saat mereka berduel, tiba-tiba Mary Death terpeleset dan hampir jatuh dari atas gedung. Walau akhirnya mereka berhasil mengeksekusi dan menangkap targetnya. Terlihat di sini Drifter sudah kembali ke markasnya dan disambut oleh warga sekitar, termasuk Jack yang selalu ingin ikut bersama Drifter berburu targetnya. Namun di saat yang bersamaan datang juga Mary Death yang membawa target-targetnya yang lebih banyak. Mary Death adalah bounty killer wanita yang tak kalah brutal dan sadisnya dari Drifter. Mary Death disambut meriah oleh warga sekitar dan fans-fansnya yang selalu menunggu Mary Death datang membawa target-targetnya. Di sisi lain, Drifter segera menemui Willy untuk menyerahkan targetnya yang sudah berhasil dia bunuh. Namun di sini Willy terlihat marah kepada Drifter karena Drifter kembali menyerahkan korban dari targetnya dengan tanpa kepala. Karena itu akan menyulitkan Willy untuk mendata mereka. Willy pun meminta kepada Drifter untuk tidak mengulanginya lagi, atau nasibnya akan seperti rekannya Harry. Di sini tiba-tiba Mary Death masuk dan bertanya siapakah Harry itu. Harry dia berkata dia cuma penjahat kecil. Scene berpindah di mana Drifter dan Jack kembali lagi melakukan perjalanan untuk memburu target-targetnya. Di sisi lain kita diperlihatkan Mary Jane sedang asik memperbaiki mobilnya. Namun tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang datang menghampiri Mary Death. Mary Death, right? You want an autograph? Ternyata orang itu adalah Greg Gani yang berusaha membujuk Mary Death untuk mau bergabung bersama timnya. Namun di sini ternyata Mary Death menolak tawaran dari Greg Gani dan dengan sedikit kata-kata nakalnya. Namun tanpa Greg duga, tiba-tiba Mary Death dengan cepat memberi hadiah bogem mentah di wajahnya Greg. Dan saat itu juga duel antara Mary Death, Greg dan temannya tak terhindarkan lagi. Di sini Mary Death menghajar habis dua laki-laki itu
tanpa ampun sama sekali dan begitu sangat brutal. Dan akhirnya Mary Death berhasil membunuh kedua laki-laki itu dan meninggalkan mereka begitu saja. Namun di sini tiba-tiba Mary Death menemukan sebuah poster dengan foto Drifter, namun dengan nama Francis Gorman, yang harus menjadi target pembunuhan oleh bounty killer selanjutnya. Yang semakin membuat Mary Death bingung dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Scene berpindah di mana Drifter dan Jack sedang mengamati rumah dari targetnya yang bernama Harry. Di saat bersamaan Mary Death datang di tempat itu juga dan segera masuk mendobrak pintu rumah itu, sambil tak lupa selalu membawa senjata laras panjangnya. Namun saat Mary Death memeriksa rumah itu, dia tidak menemukan Harry. Justru dia menemukan Drifter yang sedang duduk di sebuah kursi dengan santainya. Di sini Mary Death menyapa Drifter dengan nama Francis Gorman, nama yang tertulis di poster yang dia temukan tadi. Dengan marah-marah, tiba-tiba Mary Death memukul Drifter dan menuduh Drifter telah membunuh Harry. Namun di sini Drifter berusaha meyakinkan Mary Death kalau sebenarnya dia sedang dijebak oleh seseorang. Di sini terjadi aksi tembak-menembak antara Drifter dan Mary Death karena Mary Death memaksa untuk ikut bersama Drifter untuk mencari siapa sebenarnya orang yang menjebaknya. Namun di luar, anak buah Harry sudah menanti mereka dengan senjata mereka masing-masing dan mulai menembaki mereka. Oke, kita saksikan scene yang seru ini dulu. Namun setelah semua anak buah Harry terkalahkan, tiba-tiba Jack dan Drifter pergi meninggalkan Mary Death sendirian. Namun Mary Death tak tinggal diam, dia segera mengejar Drifter dan Jack dan sambil terus menembaki mereka berdua dari atas mobilnya. Namun karena sebelumnya mobil Mary Death sudah disabotase oleh Jack, tiba-tiba mobil Mary Death berputar-putar tak terkendali hingga dia jatuh dan akhirnya mobil itu pun meledak. Scene pun kini berpindah di mana Drifter dan Jack kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui para dewan. Namun saat di tengah perjalanan, apesnya mereka ditangkap dan ditahan oleh kaum Gypsy. Kaum Gypsy ini mirip Joker loh dandanannya. Dan seperti yang bisa kita lihat itu, wanita itu adalah ratu dari kaum Gypsy, kaum Joker. Dan ternyata di sini kaum Gypsy mengetahui bahwa Drifter dan Jack melintasi daerah mereka untuk pergi ke Beatland. Kaum Gypsy menangkap Drifter karena mereka yakin Drifter telah menyembunyikan seorang gadis dari kaum Gypsy yang telah kabur dari kaumnya beberapa tahun yang lalu, yang bernama Nuri. Seketika itu pula Drifter bercerita tentang masa lalunya ketika dia bertemu dengan Mary Death kepada Jack. Saat itu Drifter sedang berada di tempat mantap-mantap dan sedang tidur bersama dua orang perempuan. Dan tiba-tiba datang seorang wanita dari kaum Gypsy. Wanita itu bernama Nuri. Dialah wanita yang sedang dicari oleh Ratu Gypsy dan kaumnya. Namun di sini Nuri berkata dia tidak ingin kembali kepada kaumnya. Justru dia ingin Drifter melatihnya untuk menjadi seorang bounty killer. Akhirnya Drifter pun menuruti permintaan dari Nuri. Dia pun melatih Nuri menggunakan senjata api
untuk bertarung. Hari demi hari dilalui Nuri dengan latihan yang begitu berat dan sungguh-sungguh, sampai benar-benar Nuri mahir dan siap untuk bertarung menjadi seorang bounty killer wanita. Semakin lama, hubungan Drifter dan Nuri pun semakin dekat, hingga akhirnya Drifter pun jatuh hati kepada Nuri. Dan sebaliknya, Nuri pun jatuh hati kepada Drifter. Dan kini, Nuri benar-benar sudah siap menjadi seorang bounty killer wanita. Dan saat itulah, Nuri merubah namanya menjadi Merideth. Jadi Merideth itu ternyata Nuri dari kaum Gypsy. Saat Drifter berusaha merayu Merideth untuk memulai hidup baru dan meninggalkan dunia bounty killer, tiba-tiba Merideth menusuk Drifter dan meninggalkannya begitu saja. Scene kembali di masa sekarang, di mana Drifter dan Jack melihat kaum Gypsy, mereka yang rata-rata sudah teler karena pesta-pesta semalam. Tidak ingin membuang waktu lama-lama lagi, Drifter dan Jack memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun di saat mereka kabur, sebagian kaum Gypsy menyadarinya dan mereka dengan cepat mengejar Drifter dan Jack. Namun tanpa mereka sangka, ratu dari kaum Gypsy menyuruh anak buahnya untuk mundur dan berhenti mengejar Drifter dan Jack. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Drifter dan Jack melawan kaum Gypsy. Drifter dan Jack sempat kewalahan menghadapi kaum Gypsy yang terus mengejar mereka dan menembaki mereka. Walau pada akhirnya Drifter dan Jack berhasil meloloskan diri dari kejaran kaum Gypsy, karena kaum Gypsy pun memilih untuk mundur dan menuruti permintaan dari ratu mereka. Scene kini berpindah di mana terlihat Merideth sedang bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lucille. Sejenak mereka berbincang-bincang dan menghabiskan waktu sambil minum es teh dan bersambung.